cerita tadi itu kan tentang dari mahasiswanya ya Pak. Kemudian saya penasaran kalau dari universitasnya nih Pak. Pak Faris sendiri sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan AIK, sebetulnya apa upaya atau langkah-langkah yang mungkin sudah dan atau akan dilakukan UMY untuk mencetak mahasiswanya menjadi intelektual muda berprestasi ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OSDI semuanya. Salam hangat dari ruang podcast Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi di Kedai OSDI, kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Bersama saya, Apqari Afganina, dan saya tidak sendiri karena kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu seseorang yang sangat berkarisma, di mana namanya tentu tidak asing lagi di telinga para mahasiswa UMY. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bidang Kemahasiswaan Alumni dan AIK, yaitu Bapak Muhammad Faris Al-Fadat, SIP, MA, PhD. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak Kori? Saya Alhamdulillah baik. Pak Faris bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Ini sore yang cerah. Ya. Halo semua sahabat OSDI, ya, dimanapun berada. Alhamdulillah Bapak sehat ya hari ini Alhamdulillah Pak. sehat. Ya. Alhamdulillah Sobat OSDI juga sudah disapa nih sama Pak Faris langsung. Nah, berbicara tentang episode kali ini ya Pak, kita akan membawakan tema tentang peran dan mahasiswa UMY sebagai intelektual muda berprestasi. Mungkin istilah intelektual muda berprestasi sendiri masih asing di telinga mahasiswa nih Pak. Sebetulnya makna dari intelektual muda berprestasi sendiri menurut Pak Faris apa sih? Wah, apa ya? Ini harusnya yang menjawab ini teman-teman OSDI nih, membuat istilah ini ya. Ya, ini intelektual muda berprestasi itu harapan kita. Itu sebenarnya wajah dari visinya UMY. Jadi UMY itu sebenarnya ingin mencetak mahasiswa, alumni yang memang punya kemampuan intelektual. Artinya kemampuan intelektual itu dia memang menguasai ilmu di bidangnya. Ya, siapapun di program studi manapun, bagi mahasiswa yang kuliah itu kita berharap dia punya kemampuan di bidangnya. Karena itulah kita sebut sebagai intelektual. Nah, muda berprestasi. Nah, berprestasi inilah yang kita dorong agar mahasiswa cocok dengan sebenarnya yang slogannya UMY, muda mendunia. Nah, intelektual muda berprestasi adalah dia yang punya kemampuan ilmu, kemudian punya prestasi yang tidak hanya satu ya, tetapi kita ingin agar prestasinya itu di berbagai bidang, dan yang terakhir adalah dia punya akhlak yang baik. Nah, itulah. Jadi prestasi itu tidak hanya prestasi juaranya ya, tapi prestasi juga di budi pekerti. Itulah yang kita sebut sebagai akhlakul karimahnya itu. Masya Allah sekali, ternyata maknanya begitu dalam ya teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah seseorang yang ahli di bidangnya, namun dibarengi dengan akhlaknya yang bagus, begitu ya Pak? Ya. Wah, berilmu dan beradab mungkin teman-teman ya. Nah, itu kan kunci dari makna intelektual muda berprestasi. Berbicara tentang kunci ini Pak, saya dan sobat OSDI sekalian itu juga membutuhkan kunci. Kunci atau istilah kekiniannya adalah tips dan trik nih Pak. Bagaimana sih supaya mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi seorang yang intelektual muda berprestasi gitu Pak? Oke, saya cerita sedikit. Jadi biasanya kalau saya mengajar itu, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa baru ya, di semester 1, 2, 3, itu biasanya di kelas saya akan tanya, coba buka satu halaman kertas. Anda coba tuliskan nama dan tuliskan list pendidikan Anda dan prestasi Anda. Nah, itu namanya CV ya. Itu namanya CV. Nah, biasanya ditulis tuh. Nah, saya bilang, mana coba saya lihat. Anda bisa lihat kertasnya, mana yang full, mana yang setengah full, mana yang kosong. Nah, tugas mahasiswa sejak semester 1 itu adalah membuat kertasnya full dengan berbagai kegiatan. Nah, itulah kunci sebenarnya untuk preparation, persiapan kita. Jadi sejak awal kita dorong mahasiswa itu untuk tahu nanti di akhir kuliah, di akhir mereka kuliah di UMY, mereka ingin menjadi apa, menjadi siapa. Nah, dari situlah kemudian di breakdown per semesternya akan mencapai apa. Karena itu setiap semester tuh biasanya saya tanya, ini semester ini sudah aktif di mana nih? Sudah aktif apa aja? Kegiatannya apa aja? Kalau sudah, saya biasanya kasih semangat untuk meningkatkan. Kalau belum, coba mumpung ada waktu. Nah, itu
preparation pertama itu sebenarnya untuk kita harus tahu bahwa nanti mahasiswa selesai kuliah di UMI ingin menjadi orang yang seperti apa, intelektual yang seperti apa. Ingat, intelektual itu kan biasanya orang nyebutnya orang pintar ya. Wah, ini pintar banget, ini cerdas. Tapi kita nggak hanya itu, yang apa. Nah, orang mahasiswa yang pintar, yang cerdas, yang apa. Artinya yang apa itu, oh yang qori, oh bacaan Qur'annya bagus, oh yang prestasinya bagus, ikut konferensi, juara basketball, juara voli, nah itu. Jadi yang pertama memang harus tahu dulu, nanti mau menjadi mahasiswa yang seperti apa kalau lulus. Nah, Jadi dari awal memang harus tahu goals-nya nanti mau kemana. betul, ini goals-nya itu harus seperti tahu itu. dari awal seperti apa. Nah, baru yang kedua. Nah, yang kedua itu mumpung ini mahasiswa yang akan masuk ya. Iya, Ini betul. mahasiswa-mahasiswa yang insya Allah nanti akan mengikuti OSDI. Yang kedua, harus tahu bahwa ketika itu di breakdown, maka sebaiknya per semester itu punya target, ya. Punya atau memiliki keinginan apa sih di semester ini saya mau aktivitasnya apa nih? Kalau kuliah tentu semua mahasiswa pasti akan kuliah, tapi yang tidak pasti itu adalah keaktifannya. Nah, saya mau aktif apa nih? Saya mau ikut kegiatan apa nih? Sebaik mungkin dicatat tuh di list. Karena nanti apa? Di setiap selesai semester dia akan tulis di CV-nya saya nambah apa. Nah, kenapa perlu? Karena kalau nggak ditulis, biasanya nanti tiba-tiba mahasiswa itu sudah ingat, wah, udah semester 3 belum banyak aktivitas. Udah semester 5 udah mau selesai. Nah, kalau bisa harus. Nah, ada buku menarik ini yang saya baca baru-baru ini. Judulnya Atomic Habit. Ada yang pernah baca? Judul bukunya Atomic Habit, tulisan yang ditulis oleh James Clear, itu penulis motivator dari Amerika Serikat. Saya kasih singkat aja deh. Ini intinya dia bilang bahwa semua orang itu punya aktivitas yang akan membentuk dirinya, baik positif maupun negatif. Ya, baik positif maupun negatif. Nah, tetapi kuncinya adalah orang tidak bisa mencapai sesuatu dengan drastis 100%. Misalnya orang ingin jadi pengacara yang hebat gitu ya. Tidak mungkin dia akan menjadi pengacara yang hebat tiba-tiba. Ya. Dia akan menjadi pengacara yang hebat kalau dia setiap hari atau setiap semester itu punya hal-hal kecil yang mendorong dia untuk mencapai itu. Begitu juga sebaliknya, dia akan menjadi pengacara yang buruk kalau sehari-hari selama satu semester itu dia tidak melakukan hal-hal kecil. Nah, itu yang disebut sebagai kebiasaan kecil yang bisa jadi berpengaruh terhadap diri kita, itu nggak kelihatan. Karena persentasenya kecil ya. Yeah. Seperti kalau orang pernah lihat orang nggak fitness, ya, barbelan ya. Coba kalau orang fitness satu hari datang ke gym, angkat barbel setengah jam, ototnya kelihatan nggak? Belum kan? Tapi bayangkan kalau dia 1 tahun, kelihatan. Nah, aktivitas kecil-kecil harian itulah yang disebut sebagai atomic habit. Jadi, kenapa kita minta agar setiap semester itu punya target? Karena nanti kalau dia mengerjakan, mungkin dia nggak akan lihat itu hal penting. Tapi ketika sudah 5 semester dikumpulkan, wah, ternyata saya aktivitasnya banyak ini. 1 semester mungkin nambahnya 1, nambahnya 2, nambahnya 3. Ternyata setelah 5 semester digabung sudah 15 aktivitas. Dan itu ternyata membentuk pribadinya dia. Tiba-tiba dia sudah punya prestasi yang sangat banyak. Nah, itu kuncinya. Oh, jadi tips dan triknya begitu baik. Jadi di awal harus punya goals dulu teman-teman. Di awal ketika lulus itu apa, kemudian capaian di setiap semesternya juga penting ya Pak untuk ditentukan. Jadi berarti benar ya Pak ketika saya pernah dengar bahwa kita di masa depan itu ditentukan oleh aktivitas kita di hari ini gitu. Jadi nggak ada ceritanya ya Pak, orang hari ini bermimpi, besok langsung kenyataan gitu. Sangat kecil kemungkinannya. Betul. Ya. Kemudian ketika nih Pak, ada seseorang yang sudah menerapkan itu, gitu. Misalnya dia sudah bikin list target di setiap 1 semesternya apa, capaiannya setiap harinya apa. Kemudian ketika ada nih orang yang mengistilahkan dia atau memanggil dia, wah ini nih udah calon intelektual muda berprestasi nih, gitu. Misalkan ada orang yang sudah masuk kriteria itu kemudian bagaimana peran dan tanggung jawabnya dia ini, mengingat statusnya ini masih sebagai mahasiswa gitu Pak. Baik. Memang ada anggapan bahwa kalau kita aktif organisasi, kita aktif kegiatan, gimana dengan kuliah? Ya, saya kasih bocoran. Saya kira teman-teman di sini juga pasti paham bahwa biasanya anggapan itu banyak nggak benarnya. Karena
justru orang yang atau mahasiswa yang banyak aktivitasnya rata-rata itu IPK-nya bagus. Oh iya. Banyak mahasiswa yang aktivitasnya itu sangat sedikit, bahkan tidak ikut organisasi, itu banyak yang IPK-nya itu nggak bagus. Ya ada 1-2 yang IPK-nya bagus ya, 3,94 itu ada, tetapi banyak yang justru tidak bagus. Nah, yang bagus-bagus yang lain, gitu ya, itu justru yang aktif di organisasi. Kenapa? Karena dia dari aktivitas organisasi, kepanitiaan, ikut lomba, dia tuh punya self training. Ya, self training itu dia membantu dirinya manage waktu. Dia kan banyak kegiatan ya. Iya. Kemudian dia tahu mengontrol emosi. Ingat, orang menjadi dewasa itu karena aktivitas. Karena orang punya training dalam aktivitasnya. Ya, contoh kalau ada orang yang marah terhadap dirinya di kelas gitu ya. Naluri manusia itu marah balik. Iya. Wajar ya. Nah, orang tanya gimana sih orang bisa ngontrol emosi? Nggak ada ilmunya adalah dari aktivitas, dari organisasi, dari kegiatan, dari latihan sebelum lomba gitu ya. Iya. Nah, dengan demikian dia tuh sebenarnya melatih dirinya untuk manage aktivitas kuliahnya. Dia tahu kapan harus kuliah, kapan harus menyelesaikan tugas, gimana cara komunikasi dengan dosen. Nah, justru kalau mau kuliahnya sukses itu aktiflah kegiatan, aktiflah organisasi, berprestasilah. Itu sebenarnya satu kali kegiatan meskipun banyak, tapi manfaatnya banyak sekali untuk kuliah gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang betul, Pak, betul yang dibilang Pak Faris, memang kebanyakan orang itu beranggapan kalau anak yang aktif di organisasi akademinya akan tertinggal seperti itu. Namun saya yakin sobat OSDI sekalian yang ada di rumah ini, pasti ketika nanti atau teman-teman yang sudah berkecimpung di organisasi itu memang banyak yang lebih bisa memanage waktunya, kapan dia harus kuliah, mengerjakan tugas, praktikum, dan kemudian mengurus organisasi. Berbicara tadi itu kan tentang dari mahasiswanya ya Pak. Kemudian saya penasaran kalau dari universitasnya nih Pak. Pak Faris sendiri sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan AIK, sebetulnya apa upaya atau langkah-langkah yang mungkin sudah dan atau akan dilakukan UMY untuk mencetak mahasiswanya menjadi intelektual muda berprestasi ini Pak? Baik, ini menarik nih. Karena kita kan ingin agar mahasiswa ketika masuk ke UMY, kuliah di UMY, dia akan mengikuti perkuliahan. Nah, itu ya, perkuliahan yang kita sebut dia unggul dalam ilmu pengetahuan. Nah, tapi kita ingin juga agar dia tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuannya, tapi juga dia punya kebermanfaatan. Dia punya kebermanfaatan kepada masyarakat, kepada teman-temannya, dan punya akhlak yang baik. Nah, bagaimana cara yang kedua dan ketiga ini bisa tercapai? Nah, kita ingin mereka itu aktif di luar kelas. Ingat, aktivitas di dalam kelas itu sangat persentasenya mungkin sekitar 30-35% ya mahasiswa kuliah dari kos, dari tempat tinggal, dari rumah ke kelas. Setelah itu pulang. Itu boleh jadi hanya 30-35%. Nah, kita ingin agar 70% ini terisi dengan waktu-waktu yang bisa mengembangkan dirinya. Nah, di UMY programnya banyak banget gitu ya. Sejak mahasiswa masuk itu di Biro Admisi bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan, Alumni dan AIK dan LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam itu membuat program. Nah, programnya itu pendataan. Contoh nih, ketika mereka daftar di LPKA itu sudah mendata. Dari data yang ada, ini si A itu minatnya apa nih? Oh, dia di SMA punya prestasi lomba voli, lomba olahraga. Itu sudah ada nanti datanya. Oh, yang B dia punya olimpiade, dia senang matematika dan lain-lain. Itu sudah ada. Nah, ketika hadir di UMY itu semua sudah dibagi. Nah, data itu kemudian diinformasikan ke masing-masing mahasiswa bahwa Anda cocoknya di sini nih. Anda cocoknya ikut UKM penelitian. Oh, Anda cocoknya ikut di organisasi kepemimpinan. Oh, Anda cocoknya di organisasi minat dan bakat olahraga, seni, karate, dan lain-lain. Nah, jadi sudah ada. Nah, bagaimana dengan LPPI? Kita sudah punya data. Mahasiswa itu baca tulis Al-Qur'annya, dia hafal berapa juz gitu ya. Nah, nanti didorong untuk aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan, keislaman, dan lain-lain. Nah, dari situlah mahasiswa itu sudah bisa memilih. Nah, di semester 1 dia akhirnya punya. Jadi kalau mahasiswa yang aktif ketika menerima info itu dia akan cari. Ya, nah, harapan kita sedikit lah atau bisa jadi janganlah ada yang tidak aktif ketika menerima informasi. Nah, dari situlah mahasiswa itu cari organisasi, kegiatan yang bisa mendorong dia. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di kampus dari pagi sampai sore bahkan malam. Ya, nah, itu kita ada
di tingkat universitas ada 31 unit kegiatan. Di fakultas itu kalau kita kumpulkan itu bisa sampai 40 sampai 50 organisasi ya di masing-masing fakultas di total itu kalau digabung itu banyak sekali. Nah, dorong mahasiswa untuk aktif di kegiatan. Wah, dukungan dari kampus sendiri sudah luar biasa ya teman-teman, dari menyediakan bimbingan konseling juga ada, menyediakan wadah UKM ya Pak, organisasi, kemudian dosen-dosennya, pembimbingnya ini pastinya sudah sangat mendukung mahasiswanya untuk terus berkembang biar nantinya jadi intelektual muda berprestasi begitu ya Pak ya. Kemudian itu kan tadi kita sudah berbicara tentang mahasiswanya, tips dan trik dari Pak Warek sudah di-share nih teman-teman. Kemudian dari UNIF juga sudah mendukung sedemikian rupa. Kemudian saya ingin menanyakan, Pak Faris sendiri mimpinya seperti apa sih Pak terhadap mahasiswa UMY ini nantinya gitu? Mimpi terhadap mahasiswa UMY ya. Saya mimpinya ya tetap yang saya mungkin pernah sampaikan ke beberapa dosen, ke beberapa mahasiswa bahwa mahasiswa UMY itu saya ingin sukses di 3 hal ya. Yang pertama, dia ketika lulus dia sukses mendapatkan pekerjaan yang dia impikan. Nah, yang kedua, saya juga berharap bahwa mahasiswa UMY ketika lulus itu punya mimpi untuk kuliah di kampus manapun yang mereka impikan. Nah, saya ingin mereka itu punya impian yang tinggi-tinggi gitu ya. Kuliahnya S2-nya bisa di Inggris, di Australia, di Amerika, di Jepang, di Korea. Mimpilah setinggi mungkin ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk itu dan banyak alumni kita yang menjadi sukses di kuliah S2. Nah, yang terakhir pilihannya adalah saya ingin mereka juga punya mimpi, punya motivasi untuk menjadi entrepreneur muda. Pengusaha muda itu penting. Indonesia masih kekurangan pengusaha. Nah, kita dorong agar alumni-alumni UMY itu juga menjadi entrepreneur yang sukses. Nah, alhamdulillah ini beberapa ya mahasiswa yang dapat hibah bisnis ya. Nah, ini sudah banyak nih. Kita dorong agar mereka ketika selesai itu menjadi alumni yang juga punya semangat entrepreneurship. Nah, baru ketiga-tiganya ini kita ingin mereka dibungkus oleh semangat kepemimpinan. Jadi mereka tuh bisa memimpin dan akhlaknya baik. Nah, itu intinya tetap selalu bahwa akhlaknya baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu adalah nilai dari ekstraksi ya. Ekstraksi atau kesimpulan dari al-Islam ke Muhammadiyahan. Karena kalau kita mau tanya, gimana sih mahasiswa yang al-Islam ke Muhammadiyahannya bagus? Kan nggak mungkin kita menguji. Coba tanya Gaya Madalan lahir tahun berapa? Atau rukun Islam berapa? Kita nggak tanya itu, tapi kita bisa lihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, insya Allah al-Islam ke Muhammadiyahannya pasti lulus. Gitu. Masya Allah. Jadi ada 3 nih teman-teman yang dipesan Pak Warek nih untuk teman-teman. Mimpinya ada 3. Teman-teman punya pekerjaan sesuai yang diimpikan, kemudian bercita-cita sekolah yang tinggi dimanapun begitu ya Pak ya. Betul, ya. Kemudian yang ketiga berjiwa entrepreneur gitu. Karena di UMY sendiri ada SEBI ya Pak kalau tidak salah ya, mewadahi itu buat teman-teman yang berminat di wirausaha seperti itu. Mungkin sebagai closingan nih Pak, boleh Pak Faris berikan motivasi nih untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah di UMY di semester akhir dan juga calon mahasiswa baru UMY. Baik, wah ini selamat datang pada seluruh mahasiswa baru. Insya Allah akan mengikuti masa ta'aruf dan juga OSDI. Nah, bagi seluruh mahasiswa baru, datanglah ke UMY dengan semangat baru. Semangat barunya apa? Coba dari awal set mimpi setinggi mungkin. Nah, masuk ke UMY ini harus mimpinya sangat tinggi. Anda insya Allah akan mendapatkan semua mimpi itu. Boleh jadi sekarang ketika Anda kuliah, boleh jadi nanti ketika selesai kuliah. Nah, kenapa? Karena Allah itu selalu mengingat doa-doa yang sudah diminta oleh hambanya. Jadi kalau mahasiswa baru nanti punya mimpi, itu jangan menganggap bahwa mimpi itu nggak akan tercapai. Yakinlah bahwa mimpi itu pasti akan tercapai. Kenapa? Karena Allah sudah tahu tuh Anda punya mimpi. Akan diberikan di saat yang tepat. Jamin deh nanti 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, mahasiswa akan ingat, wah bener nih, dulu saya punya mimpi ini. Nah, datanglah ke UMY dengan semangat tinggi, dengan mimpi yang besar. Amin, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman, motivasi dari Pak Faris, Wakil Rektor Kemahasiswaan kita. Nah, terima kasih Pak Faris sudah menyempatkan hadir waktunya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan Bapak. Nah, Sobat OSDI sekalian, jangan lupa ya dicatat semua tips dan trik yang sudah diberikan Pak Warek lah. Pak Warek langsung loh yang nyepil nih.
Dan jangan lupa juga diingat-ingat nih pesan-pesannya, terus pengalaman yang sudah diberikan. Semua silahkan dicatat, kemudian teman-teman silahkan tempel di meja belajarnya atau di kamarnya supaya terus teringat, keep in mind ya teman-teman, semua yang sudah diberikan hari ini. Untuk sobat-sobat OSDI sekalian, tonton podcast hari ini dari awal sampai akhir ya, jangan di skip karena nantinya akan ada informasi yang tercecer nih. Ikan cupang, ikan tenggiri, kalau keluar pakai sepatu. Saya Puan Afganina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.